Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendika Sultanani dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang akan mempresentasikan media pembelajaran LKPD Aritmatika Sosial untuk kelas 7. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk LKPD pertemuan pertama membahas tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian, harga jual, dan harga beli, keuntungan dan kerugian. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Lalu masuk ke bagian awal, di sini siswa diberikan bacaan dan juga diberikan info sedikit terkait dengan harga jual dan harga beli. Masuk ke permasalahan 1, di sini siswa diberikan soal cerita dan siswa diminta untuk berdiskusi terkait dengan nilai per unit, terus nilai keseluruhan, lalu nilai sebagian. Kemudian masuk ke permasalahan 2, diberikan soal cerita lagi dan siswa juga diminta untuk berdiskusi. Di sini ada 2 soal yang harus didiskusikan. Kemudian siswa juga diminta untuk melengkapi tabel di sini. Nah, dari kegiatan di atas tadi, siswa diminta untuk merumuskan atau menyimpulkan terkait dengan untung, rugi, harga jual, dan harga beli. Kemudian di akhir sesi diberikan asesmen yang harus dikerjakan secara individu. Baik, masuk ke LKPD pertemuan kedua. Di sini akan membahas tentang persentase keuntungan dan kerugian. LKPD ini juga dikerjakan dengan kelompok, secara berkelompok. Untuk kegiatan awalnya di sini siswa diberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah diberikan, yaitu terkait dengan nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian, harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Kemudian masuk ke aktivitas selanjutnya, yaitu mengisi tabel untuk menemukan cara untuk mencari persentase untung dan rugi. Di sini sudah ada contohnya, lalu siswa mengikuti di step-step selanjutnya. Kemudian di sini siswa mendapatkan bagaimana cara mendapatkan persentase untung dan persentase rugi. Kemudian lanjut ke masalah 1. Di sini siswa diberikan soal terkait dengan persentase untung dan diminta untuk mendiskusikan jawabannya. Untuk masalah 2, di sini soalnya terkait dengan persentase kerugian dan siswa juga diminta untuk mencari jawaban yang tepat secara berdiskusi. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran di sini siswa diberikan asesmen yang akan dikerjakan secara individu. Seperti ini. Baik. Kemudian kita masuk ke LKPD pertemuan ketiga, yaitu LKPD terakhir tentang diskon bruto, tara, neto, bunga tunggal, dan pajak. LKPD ini juga dikerjakan secara berkelompok. Baik, masuk ke kegiatan 1. Di sini siswa disediakan bacaan terkait diskon. Kemudian siswa diajak untuk memahami lebih lanjut terkait dengan diskon dan memecahkan berbagai masalah yang telah disediakan. Masalah 1. Kemudian siswa diminta untuk menyimpulkan di sini apa itu diskon, lalu dan juga apa itu rumus dari harga beli setelah diskon, seperti itu.
Lalu masuk ke permasalahan 2. Di sini untuk mencari rumus harga awal sebelum barang mendapatkan diskon. Lalu menuju ke kegiatan selanjutnya. Di sini siswa diminta untuk mengamati gambar dan diberikan sedikit informasi terkait dengan bruto, tara, dan neto. Lalu masuk ke permasalahan 1. Di sini siswa diminta untuk mendiskusikan dan menentukan bruto, tara, neto, dan persen tara. Seperti ini. Di sini siswa menemukan rumusnya, ditulis di sini. Kemudian di sini juga ada soal terkait dengan bruto, tara, neto. Seperti itu. Lalu masuk ke kegiatan 2. Di sini siswa diminta untuk mencermati cerita yang telah disajikan. Kemudian diminta untuk mengumpulkan informasi terkait bunga tunggal dan mengerjakan soal yang telah diberikan di sini. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan apa yang kamu telah pelajari dan diminta untuk memberikan satu soal beserta penyelesaiannya terkait dengan bunga tunggal untuk memperdalam pengetahuannya tentang bunga tunggal ini ya. Kemudian masuk ke kegiatan 3. Di sini siswa akan diajak untuk mempelajari tentang pajak. Pertamanya, siswa di sini diberikan pengantar cerita terkait dengan apa itu PPN atau pajak pertambahan nilai. Masuk ke permasalahan 1. Di sini siswa diminta untuk berdiskusi terkait dengan masalah yang telah diberikan. Seperti ini. Baik. Lalu lanjut ke aktivitas selanjutnya. Di sini siswa diberikan sedikit pengantar terkait dengan pajak penghasilan. Kemudian masuk ke permasalahan 2. Di sini siswa diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan pajak penghasilan. Seperti ini. Selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan atau informasi yang telah didapatkan, yang telah dipelajari dan memberikan satu soal beserta penyelesaiannya terkait dengan pajak. Kemudian di akhir sesi diberikan juga asesmen yang akan dikerjakan secara individu. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.